Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Konita Saputri dengan NPM 2311021013. Di sini saya akan melaksanakan UTS Project pada mata kuliah Ekonometrika yang diampu oleh Ibu Fitriani Tri Purwaningsi, SSC, MSc. Jadi di sini saya akan melakukan serta mentutorialkan bagaimana cara menginput data time series dan cross-section serta meregresikannya. Untuk step yang pertama, kita dapat memulai dengan membuka aplikasi Stata 17. Jadi ini adalah tampilan halaman utama di aplikasi Stata. Jadi nanti segala perintah yang akan kita ketik di komen ini itu akan muncul pada halaman utama Stata ini. Lalu kita bisa lihat di sebelah kanan, di bagian sebelah kanan itu ada yang namanya variabel. Jadi di sini nanti setelah kita menginput data-data yang akan kita masukkan, variabel dari data tersebut akan ada dan muncul di bagian kanan ini. Lalu saya akan menjelaskan di bagian kiri atas, ini yang disebut new bar. Jadi di sini ada file, ada edit, ada data, ada graphics, ada statistik, ada user, Windows, help. Dan di bawahnya itu adalah simbol-simbol atau tools dari aplikasi Stata 17 ini. Tetapi nanti yang akan kita lakukan yaitu menginput data, kita hanya memakai tools yang ini saja, yaitu data editor. Jadi disimbolkan dengan berbentuk kotak atau seperti kalender dengan adanya pensil di simbol tersebut. Jadi kita akan melakukan atau menginput data di tools data editor ini. Oke, selanjutnya kita akan menginput data yang sudah saya siapkan, yaitu data time series terlebih dahulu ke data editor tools ini. Kita akan membuka Excel. Di sini saya sudah menyiapkan dua data, yaitu time series dan cross section. Tetapi untuk menginput data yang pertama, kita akan melakukan input data pada time series terlebih dahulu. Jadi di sini sudah ada data time series, real gross, produk, labor days, serta real capital input gitu. Jadi untuk variable dependent-nya yaitu real gross product, untuk variable independent ada labor days serta real capital input. Jadi di sini itu karena jumlah, kenapa real gross dependent dan labor days serta real capital input itu independent? Karena di sini jumlah hari kerja yang digunakan dalam proses produksi itu mempengaruhi output real gitu, yang dihasilkan oleh sektor industri. Jadi itulah alasan saya menggunakan time series data time series ini. Baik, lalu kita akan mengcopy saja data time series tersebut. Kita mengcopy dari Y ini, lalu geser ke bawah, gitu. Lalu kita ketik CTRL plus C untuk copy. Lalu sudah muncul garis-garis seperti ini, tuh tandanya sudah ke copy. Lalu kita bisa klik aplikasi Stata. Lalu setelah kita mengcopy data-data yang sudah kita copy tersebut, kita buka data editor tools ini. Oke, baik. Apabila sudah muncul seperti ini, itu artinya sudah berhasil kita buka data editor tools ini gitu. Jadi langsung aja kita copy dengan cara mengetik CTRL plus V. Baik, oke, jadi akan muncul seperti ini bila sudah kalian paste. Kita pencet variable names. Kenapa kita pencet variable names? Karena data-data yang sudah kita copy tadi itu sudah ada variabelnya gitu. Sudah kita masukkan variabelnya. Jadi kita pencet variable names. Nah, ini artinya kita sudah sukses mempaste data-data tersebut gitu. Tetapi bisa kalian lihat data-datanya itu masih
judulnya masih Y, X1 dan X2 gitu, bukan nama asli dari variabel-variabelnya. Mungkin di sini kita bisa merubah nama variabelnya ini menjadi nama asli variabelnya. Mungkin di sini di bagian kanan kalian bisa lihat variabel Y, X1, dan X2. Yang pertama kita akan membuka, maksudnya mengubah nama variabel Y ini menjadi nama variabel yang sebenarnya. Bisa kita ketik Y, kita ketik di label Y dengan nama aslinya, yaitu real gross product. Lalu untuk S1, variabel nama aslinya yaitu labor days. Untuk yang X2, variabel aslinya yaitu real capital input. Baik, oke, bila sudah seperti ini, kita cek ke halaman utama, menu utama, apakah sudah berhasil gitu kita ubah nama-nama dari data tersebut. Nah, ini artinya sudah berhasil, kita lihat tuh sudah tercatat di sini apa perintah yang sudah kita perintahkan. Baik, karena untuk data cross section hanya untuk menginput saja, kita akan lanjut menginput data cross section. Untuk data cross section, ini kita bisa clear dulu, kita ketik clear di daerah komen ini, kita clearkan untuk kita pindahkan gitu. Untuk maksudnya biar kita bisa melakukan input data ke data cross section. Kita harus melakukan clear dulu. Nah, ini artinya kita sudah berhasil gitu untuk mengclearkan data-data time series yang sudah kita input. Ini sudah bisa kalian lihat juga di sebelah kanan, di bagian variabel itu yang tadinya ada nama-nama variabelnya itu sudah kosong, sudah clear, artinya kita sudah sukses gitu untuk mengclearkan itu. Baik, selanjutnya saya akan menginput data pada cross section. Sudah ada data cross section, ada variabel tambahan nilai, jam kerja, input kapital di wilayah-wilayah sini. Oke, jadi untuk variabel dependennya sendiri itu adalah tambahan nilai, untuk independennya itu adalah jam kerja serta input kapital. Kenapa begitu? Karena di sini tuh jam kerja dan input kapital itu mempengaruhi nilai tambah yang akan dihasilkan. Jadi seperti itu. Jadi di sini sama saja seperti tadi, kita akan mengcopy data-data tersebut dari variabel di sini. Kita geser seperti ini. Lalu CTRL plus C. Lalu kita buka aplikasi Stata kembali. Lalu kita pencet seperti tadi, yaitu data editor. Lalu kita input dengan CTRL plus V, pencet. Lalu karena variabelnya juga sudah kita copy tadi, kita pencet variable names. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, baik. Karena di sini juga variabelnya itu masih namanya belum variabel asli gitu namanya, masih Y, X1 dan X2. Jadi di sini kita masih mengubah variabelnya dengan variabel nama yang asli. Kita ubah Y ini variabel aslinya namanya yaitu tambahan nilai. Lalu yang Y itu adalah jam kerja. Lalu yang X2 itu adalah input kapital. Baik. Oke.
Oke, sudah seperti itu. Kita cek lagi ke halaman utama. Apakah sudah terinput? Nah, ini sudah terinput, teman-teman. Bisa dilihat di bagian kanan. Artinya sudah terinput. Lalu, kita akan meregresikan data cross-section ini. Dengan kita pencet komen, lalu kita ketik reg, variabelnya kita lihat ada Y, X1, dan X2. Tetapi ini juga harus diperhatikan teman-teman semua, karena apabila kita salah penulisan, itu perintah yang kita lakukan tidak berhasil gitu. Jadi apabila di sini Y-nya kecil, kita juga harus menulis Y-nya dengan huruf kecil. X1-nya kecil, X-nya, lalu kita juga harus menulis sama dengan apa yang sudah ada di sini. X2-nya juga X-nya kecil, kita pencet sesuai dengan apa yang sudah tertera itu di halaman utama ini. Jadi, hati-hati saja untuk penulisan ini. Lalu, setelah kita tulis ini, kita bisa enter. Lalu akan muncul seperti ini. Ini angka-angka. Jadi di sini kita bisa melihat yaitu R squared-nya yaitu 0,9813 atau 98,13%. Jadi di sini variasi Y itu dapat dijelaskan dengan variabel X1 dan X2. Sisanya 98,13% ini tuh dijelaskan oleh variabel yang tidak tertera. Selanjutnya, nilai F itu diperoleh dengan derajat kebebasan atau degree of freedom sebesar 2 dan residualnya itu yaitu 49 dengan probabilitasnya 0,000. Jadi itu hal ini tuh menunjukkan bahwa model tersebut itu memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel yang sudah diamati tersebut, gitu, variabel cross section-nya. Oke, mungkin segitu saja untuk penjelasan atau tutorial dari saya bagaimana cara menginput serta bagaimana cara meregresikan data cross section dan time series. Gitu. Terima kasih, maaf apabila ada salah kata ataupun kalimat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.